Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Siti Mu'alifah dengan nomor NIM 2209087125 dari kelas 1B. Saya adalah mahasiswa Universitas Profesor Dr. Hamka, Sekolah Pasca Sarjana Program Pendidikan Dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dampak KDRT anak. Korban bisa jadi pembuli di masa depan. Video pembahasan materi ini ditujukan sebagai tugas akhir semester dalam mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan Dasar dengan dosen pengampu Dr. Hajah Isyana El-Hulok MPD. Akhir-akhir ini sering sekali terjadi tindak kekerasan. Kita bisa menyimaknya dari televisi, kemudian bisa dari internet, bisa jadi dari lingkungan sekitar kita. Sangat miris sekali dengan pembulian. Dalam bab ini mari kita simak bersama apa sih masa kanak-kanak itu. Karena anak-anak ini cenderung lebih banyak mengalami kekerasan dibandingkan orang dewasa karena memang anak-anak tidak mampu untuk membela diri. Masa kanak-kanak adalah periode perkembangan manusia yang terjadi sejak lahir hingga masa remaja. Selama masa tersebut, anak-anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Bisa dibilang, masa kanak-kanak adalah masa golden age atau masa keemasan dalam pertumbuhan. Pada masa ini, anak-anak cenderung belajar melalui bermain dan bereksplorasi. Mereka sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan interaksi dengan orang-orang di sekitar mereka, seperti orang tua, saudara, teman sebaya, dan guru. Lalu bagaimana jika anak-anak yang kita cintai ini menjadi korban kekerasan? Baik itu dari lingkungan keluarganya maupun teman. Apa yang akan terjadi jika anak dalam masa golden age ini mengalami KDRT, apalagi dilakukan oleh orang terdekatnya? Yuk, mari kita simak. Sebelum kita belajar lebih lanjut tentang efek dari KDRT terhadap anak ini, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan KDRT. KDRT kepanjangan dari kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa suami atau istri, anak-anak, orang tua, baik itu mertua ataupun orang tua kandung. Mereka bisa mendapatkan perilaku kekerasan dari orang lain maupun dari keluarganya sendiri. KDRT banyak sekali macamnya. KDRT dapat berupa 1. Kekerasan fisik. Yang dimaksud kekerasan fisik adalah perbuatan yang menyebabkan luka ataupun kematian. Contohnya, luka-luka di tubuh, kemudian luka akibat senjata tajam, itu merupakan contoh kekerasan fisik. Yang kedua, kekerasan psikologis, di mana kekerasan psikologis ini merupakan perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan seseorang menjadi lebih rendah. Misalnya, kata-kata kepada teman yang tidak bisa mengerjakan sesuatu. Mereka anak-anak selalu bilang, "Kamu bodoh." Itu merupakan salah satu kekerasan psikologis, sehingga anak atau teman yang lainnya akan menjadi rendah diri. Yang ketiga adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini merupakan perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada pemaksaan seseorang. Kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi kepada orang dewasa saja. Akhir-akhir ini banyak sekali kasus yang terjadi kepada anak-anak
di bawah umur. Yang keempat, kekerasan cyber. Kekerasan cyber adalah kekerasan yang dilakukan seseorang melalui sosial media. Kekerasan cyber ini biasanya memanfaatkan sosial media untuk melakukan pembulian. Lantas, apakah anak-anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dapat menjadi seorang pembuli di masa depan? Mari kita simak pendapat dari Ibu Dian, seorang psikolog. Ya, hasil penelitian menunjukkan bahwa sepertiga dari korban kekerasan akan jadi pelaku kekerasan. Kalau si korban atau si anak itu mengalami kekerasan sejak usia dini, kemudian untuk waktu yang lama, kemudian dilakukan oleh orang dekat atau keluarga, gitu ya, keluarga dekat, kemudian juga kekerasan yang dilakukan sangat berbahaya atau efeknya sangat buruk untuk dia, dan dilakukan di keluarga yang tidak hangat, dia biasanya tidak punya informasi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam situasi-situasi tersebut. Misalnya nih, mendisiplinkan anak itu kan nggak perlu dengan kekerasan, tapi yang dia dapat dan dia tahu itu kayak gitu. Jadi ketika dia tumbuh besar, kemudian dia jadi orang tua, ya itu yang dia lakukan pada anak. Dari video yang dipaparkan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga kepada seorang anak yang dilakukan dari usia dini dan berlangsung secara terus-menerus dan dalam waktu yang lama dapat mengakibatkan anak tersebut menjadi seorang pembuli di masa depan. Banyak sekali faktor-faktor yang melatar belakanginya. Berikut ini faktor-faktor yang membuat seseorang melakukan pembulian. Yang pertama, pelaku bullying merupakan korban kekerasan dalam keluarganya. Seperti yang tadi diceritakan oleh Ibu Dian, anak tersebut bisa menjadi seorang pembuli. Yang kedua, pelaku pembullying akan diakui dalam kelompoknya. Faktor selanjutnya yang ketiga, anak-anak biasanya ingin sekali terlihat lebih hebat daripada teman yang lain. Dengan begitu, mereka akan menunjukkan kekuasaannya atau kehebatannya dengan cara membuli temannya. Yang keempat, kurang empati. Rasa kurang empati ini menyebabkan anak cuek atau tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, sehingga ketika ada teman atau dari keluarganya yang mengalami perundungan, mereka akan diam saja, tidak melakukan apa-apa. Kemudian yang kelima, merasa berhak semena-mena. Faktor merasa berhak semena-mena itu karena diakibatkan rasa kurang empati anak tersebut kepada lingkungan sekitarnya. Yang keenam adalah iri hati. Iri hati ini bisa disebabkan karena kecemburuannya terhadap seseorang, baik itu temannya maupun keluarganya, sehingga timbullah rasa iri hati dan ingin membalaskan kepada orang tersebut. Yang ketujuh, ingin populer. Dengan melakukan bullying, beberapa anak merasa mereka akan jadi populer, mereka akan dibilang sebagai seorang ketua, mereka akan dianggap hebat oleh kelompok lainnya. Dengan begitu mereka sangat bangga melakukan pembulian. Dari faktor-faktor tersebut, kita bisa ketahui ada dampak lain yang akan ditimbulkan dari pembulian ini. Dari faktor-faktor yang diungkapkan, kita dapat ketahui bahwa dampak KDRT sangat besar, apalagi kepada anak-anak. Jika dilakukan dalam jangka waktu panjang, akan mempengaruhi sikap karakter anak di kemudian hari. Selanjutnya, dampak lain adalah timbulnya luka-luka pada korban. Ada kesehatan mental yang terganggu pada anak-anak ataupun orang yang dewasa. Memiliki trauma masa kecil. Jika terjadi secara terus-menerus, bisa mengakibatkan trauma kepada seseorang, sehingga orang tersebut sulit sekali untuk bersosialisasi kepada lingkungannya. Yang keempat, gangguan perkembangan otak, di mana
akan terjadi beberapa gangguan dalam tumbuh kembang orang tersebut, baik itu gangguan dalam sikap maupun dalam tingkah laku, kesulitan bersosialisasi. Seperti tadi yang sudah dibilang, yang sudah saya bacakan, bahwa akibat dari trauma masa kecil ini sehingga orang tersebut tidak bisa bersosialisasi dengan baik di lingkungannya. Yang keenam adalah masalah perilaku, di mana orang akan tidak disukai akibat pembuliannya ini, akibat sikap bulinya ini. Lantas bagaimana agar perundungan atau bullying ini dapat terhapuskan? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi bullying tersebut. Yang pertama, menjauhi teman yang berpengaruh negatif. Berikan pengarahan kepada anak-anak kita agar tidak berteman dengan orang yang berperilaku negatif. Dari sini anak juga bisa memilih atau menseleksi teman-temannya yang bersikap tidak baik. Kemudian yang kedua, bercerita kepada orang yang bisa dipercaya. Ajarkan kepada anak untuk selalu bercerita kepada orang tua ataupun guru agar pembulian ini tidak berlangsung secara terus-menerus dan dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Yang ketiga, jangan pernah takut untuk bercerita. Tanamkan kepada diri anak untuk tidak takut berbicara kepada siapapun. Kepada siapapun ini maksudnya adalah orang tua, guru, atau orang yang dapat dipercaya. Yang keempat, merangkul anak yang berindikasi mengalami bully. Kita bisa mengetahui anak-anak yang terkena bully dari fisiknya yang penuh luka atau dari sikap anak tersebut yang mengalami perubahan atau berubah sikap. Untuk menyelesaikan kasus bully ini sepertinya tidak hanya satu pihak yang harus bekerja ya, tapi kita semua juga harus berperan serta. Salah satunya adalah tindakan yang harus dilakukan untuk menangani bully. Yang pertama, melaporkan kejadian bullying. Jadi ajarkan kepada anak-anak kita maupun keluarga kita, jika melihat ada bullying segera laporkan kepada pihak yang berwajib, atau kalau di sekolah bisa melapor ke guru kelasnya. Kemudian membuat catatan dan bukti. Kita harus membuat bukti untuk melaporkan ya. Jadi harus ada rekaman video ataupun berupa saksi mata yang lebih dari 2 orang sehingga pembuktiannya kuat. Yang ketiga, memberikan pengarahan tentang dampak bullying. Jadi peran kita sebagai seorang guru yaitu memberikan informasi betapa besarnya dampak bullying bagi anak-anak khususnya. Yang terakhir adalah meningkatkan keterampilan dalam emosi, tutur kata, dan tingkah laku. Jadi kita harus mengarahkan kepada anak-anak kita agar tetap menjaga sikap dengan baik, tutur kata yang baik, agar tidak terjadi sikap bullying di kelas khususnya. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.